Halo Indonesia, kembali lagi di channel Ngulik Hukum. Kali ini kita akan membahas 8 hak tanah dalam Undang-Undang Agraria. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Hukum pertanahan, atau biasa disebut hukum agraria, berasal dari beberapa bahasa. Dalam bahasa Latin, agri berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian atau urusan pemilikan tanah. Dalam bahasa Inggris, agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai arti yang sangat luas, yaitu meliputi bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya. Mengingat begitu luasnya aturan-aturan dalam hukum agraria di Indonesia, maka kali ini kami akan membahas hak-hak dalam hukum pertanahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Langsung aja, berikut ulasannya. 1. Hak milik. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Di mana selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, hak milik juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Lebih lanjut, dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Walaupun hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, akan tetapi hak milik juga dapat dihapus apabila dijatuh kepada negara karena A. Pencabutan hak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat. Contohnya, untuk pembuatan jalan, bendungan, dan lain-lain. Tentu pencabutan yang demikian diikuti dengan pemberian ganti rugi. B. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. C. Karena diterlantarkan. D. Karena jual beli, pemberian dengan wasiat atau perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing. 2. Hak guna usaha. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, di mana yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk paling lama 35 tahun. Selain itu, hak guna usaha juga dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Hak guna usaha atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar diberikan dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sama halnya dengan hak milik, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, serta dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Adapun hak guna usaha hapus karena A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E.
diterlantarkan. F. Tanahnya musnah. Tiga. Hak guna bangunan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Sama halnya dengan hak milik dan hak guna usaha, hak guna bangunan juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, serta dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Adapun hak guna bangunan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada orang lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun hak guna bangunan hapus karena A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Diterlantarkan. F. Tanahnya musnah. 4. Hak pakai. Hak pakai berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Adapun hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan cuma-cuma, dengan pembayaran, atau dengan pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Hak pakai dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria disebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakainya hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Selain itu, hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 5. Hak sewa. Hak sewa adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain. Dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa, di mana pembayaran uang sewa tersebut dapat dilakukan satu kali atau tiap-tiap pada waktu tertentu sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Dan perlu diketahui bahwa perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Adapun yang dapat menjadi pemegang hak sewa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
6. Hak membuka tanah. Ketentuan hak membuka tanah pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun disebutkan, hak membuka tanah hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia. Akan tetapi, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan termasuk perkebunan hanya dapat menggunakan lahan hutan produksi. Sedangkan hutan lindung dan konversi tidak diperbolehkan dikonversi. 7. Hak memungut hasil hutan. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Dan berdasarkan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, disebutkan bahwa memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-warga Indonesia, dan hal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan dengan menggunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. 8. Hak atas air dan ruang angkasa. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa hak guna air adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Namun, hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan hak guna ruang angkasa adalah hak yang diberikan untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Lebih lanjut, hak guna ruang angkasa diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Demikian uraian Ngulik Hukum mengenai 8 hak tanah dalam Undang-Undang Agraria. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Ciao!